Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Badan Narkotika Nasional mengungkap jaringan internasional pengedar narkoba Thailand Bali. Kementerian Perhubungan sedang mengkaji penerapan kereta tanpa rel untuk mengatasi kemacetan di Bali. Bali menjadi tuan rumah Bali International Air Show 2024 yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung. Kami persilakan. Iya, boleh tepuk tangannya sekali lagi, Bapak Ibu para tamu undangan dan seluruh pengunjung alun-alun yang berbahagia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangli menggelar lomba kreasi seni tabuh Balai Ganjur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak nanti. Sebelumnya KPU Bangli menggelar kegiatan serupa, yakni senam Zumba sehat untuk menyosialisasikan pilkada serentak. Kegiatan pentas seni tabuh Balai Ganjur ini diikuti 6 seke Balai Ganjur se-Kabupaten Bangli yang rata-rata adalah generasi muda. Menurut Ketua KPU Bangli Ikadek Adiawan, dengan lomba Balai Ganjur KPU ingin mengajak masyarakat Bangli agar datang ke TPS untuk memilih calon pemimpin Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali pada tanggal 27 November mendatang. Kita ingin menyampaikan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ini tersampaikan kepada seluruh masyarakat Bangli, kemudian dengan metode-metode sosialisasi yang inovatif tentunya. Harapannya ke depan para pelaku-pelaku seni ini juga ikut mensosialisasikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Bangli. KPU Kabupaten Bangli mengharapkan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam pilkada nanti. Sama seperti pemilu sebelumnya, KPU Kabupaten Bangli menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih mencapai 85%. Maka dari itu, KPU meminta pelaku seni di Kabupaten Bangli ikut menyosialisasikan pilkada serentak 2024, sehingga demokrasi semakin baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Yang lain balik apa boleh dulu? Beda lagi, karena katanya nggak tahu besok. Bali menjadi tuan rumah Bali International Air Show 2024 yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung pada Rabu lalu. Dalam pameran kedirgantaraan kali ini, 48 negara akan memamerkan pesawat sipil maupun militer dengan teknologi terkini. Bali International Air Show akan menjadi ajang pertemuan bagi kalangan bisnis di bidang aviasi dan militer, termasuk membuka peluang kerjasama Indonesia dengan negara-negara adidaya di bidang penerbangan. Indonesia sempat menjadi tuan rumah pameran serupa pada tahun 1986 dan 1996, dan 28 tahun kemudian Indonesia kembali menggelar pameran serupa. Untuk memeriahkan acara ini, TNI Angkatan Udara akan menunjukkan kebolehannya dalam akrobatik pesawat. TNI Angkatan Udara sudah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dan Airnav untuk mengatur jadwal penerbangan komersil di bandara. Hubungan diplomatik di antara militer-militer yang diundang, sehingga bisa terjamin koordinasi dan hubungan yang lebih baik dengan militernya. Kemudian juga kita mendukung program pemerintah untuk meningkatkan dunia aviasi, industri penerbangan. Nah, kita hadir di sini untuk ikut memeriahkan kegiatan Bali International Air Show. Yang jelas ini Air Show setelah 28 tahun ya, setelah 26 tahun yang lalu terakhir kita melaksanakan, kita akan melaksanakan lagi kegiatan ini untuk pertama kali. Kita koordinasi dengan yang terkait di sini, dengan Angkasa Pura, dengan Airnav. Itu responnya bagus, makanya kita dikasih 4 slot time setiap harinya. Dan ini sudah di-broadcast-kan, sudah dinotemkan oleh Airnav.
pihak Ngurah Rai sini sehingga semua sudah tahu dan tidak ada masalah, tidak ada kendala. Bali International Airshow 2024 menandai kembalinya Indonesia sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang teknologi dirgantara. Pameran Bali International Airshow berlangsung dari tanggal 18 hingga 21 September 2024. Pengunjung bisa menyaksikannya mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore dengan biaya tiket masuk sebesar Rp150.000 per orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Semenjak pariwisata di Bali kembali bergeliat, banyak bermunculan kedai kopi dengan menawarkan berbagai menu dan suasana yang khas. Namun di kawasan Kota Tua Gajah Mada Denpasar, kedai kopi ini merupakan salah satu kedai kopi yang bersejarah karena berdiri sejak tahun 1972. Banyak orang yang mengira kedai kopi ini toko buku dan peralatan tulis, karena sang pemilik sejak dahulu memang mempertahankan dua bidang usaha dalam satu gedung. Kedai kopi terletak di lantai 2. Suasana masa lalu dan tua masih terasa, karena sebagian bangunan masih dipertahankan seperti aslinya. Di kedai kopi ini, pengunjung bisa menikmati tidak hanya kopi, namun juga roti es krim dan teh tarik. Jadi saya datang ke sini untuk mencari suasana yang tenang seperti itu agar bisa menyelesaikan exercise tepat waktu. Tempatnya nyaman, terus juga view-nya langsung menghadap ke jalan-jalan, jadi memberikan ketenangan untuk membuat tugas. Ini konsep seperti cabut lah. Lantai 1, lantai 2-nya sama dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kedai kopinya jadi satu dia sama tulis. Sebagian besar pengunjung adalah pelanggan yang sudah lama mengenal kedai ini. Harga makanan dan minuman di kedai ini juga cukup terjangkau, mulai Rp10.000 hingga Rp30.000. Kedai ini buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 9 malam. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Kadek Suryanti memang tekun sabar. Terbukti bisnis kue yang ia geluti kini berkembang dan memiliki pelanggan. Toko kue Pia yang didirikan di Jalan Sumatera Denpasar di tahun lalu kini maju pesat. Pelanggannya tidak hanya dari Denpasar, namun datang dari daerah lain karena penasaran ingin mencicipi kelezatan kue Pia buatan Suryanti. Bila datang ke toko kue ini, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan kue Pia yang dinamakan kue cinta. Kue Pia buatan Suryanti berukuran kecil, namun rasanya tidak kalah dibanding kue Pia lainnya. Pilihannya juga banyak, ada rasa durian dan coklat. Satu kotak berisi 18 pia dan dijual mulai dari Rp35.000 sampai Rp55.000. Dan dari usaha yang ditekuninya, Kadek Suryanti kini sudah bisa menikmati hasilnya. Per hari omsetnya bisa mencapai Rp2 juta. Konsep di awal kita buka itu kita belum produksi fresh begini. Sudah dalam kemasan, terus melihat selera pasar, akhirnya kita mencoba untuk bikin inovasi baru dengan bikin yang fresh, langsung produksi di tempat. Variannya ada rasa kacang hijau, coklat, keju, ungu, nanas, sama durian. Favoritnya biasanya coklat sama durian, karena kita pakai buah asli, bukan perasa ya, jadi dari buah asli. Untuk rasa durian itu kita jual di harga Rp55.000 per box, isinya 18. Kalau selain selain bakso durian harganya Rp35.000 dengan isi yang sama 18. Soalnya rasanya itu enak, terus dia lembut banget dan awet untuk beberapa hari. Jadi banyak anak-anak juga suka. Suka yang rasa apa? Yang rasa durian sama coklat. Durian sama coklat. Ya. Udah sering beli di sini, Kak? Iya, sering.
Usaha apapun bila ditekuni serius dan sabar akan menuai hasilnya. Itulah yang menjadi prinsip Kadek Suryanti. Kini ia tekun mempertahankan bisnis toko kue pia agar tetap dicintai pelanggan dan tentu tidak mudah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.